Halo everyone, tahu nggak sih media pembelajaran di lingkungan sekolah itu banyak banget loh jenisnya. Oleh karena itu penting banget nih buat nentuin media pembelajaran apa yang tepat buat menunjang pembelajaran di sekolah. Hal ini penting banget loh mengingat media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang lebih mudah untuk dipahami siswa. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai salah satu media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah, yaitu media berbasis cetak. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Fajrina, Agung Febriansyah, Alfia Rizky, Desi Mailani, dan Eza Aisyah Zamzami. Kali ini kami akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran, pengertian media berbasis cetak, kelebihan dan kekurangan media berbasis cetak, dan juga peranan media berbasis cetak dalam pembelajaran. Yuk langsung aja ke pemaparan materi kita yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah dapat diartikan sebagai tengah, perantara atau pengantar. National Education Association mendefinisikan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual dan peralatannya yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar atau dibaca. Menurut Hamalik, media pendidikan adalah alat, metode, dan teknologi terapan mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Secara lebih khusus, pengertian media pada proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dengan demikian, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran sehingga merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi media berbasis cetak yang dimana media cetak adalah media visual yang dibuat dengan proses pencetakan atau printing atau offset. Nah, media cetak menyajikan pesan atau informasi melalui teks, ilustrasi, atau gambar untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Nah, di sini menurut Pakar Center 2011, bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran dan dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah dan digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teks cetak atau printout adalah berbagai media yang menyampaikan pesan pembelajaran, diantaranya teks pendukung aktual atau teks bacaan dan ilustrasi. Media cetak berisi materi ajaran, materi dan informasi yang dibuat di atas kertas. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis cetak adalah buku yang dimana buku teks atau textbook adalah suatu buku petunjuk untuk proses pembelajaran yang mencakup berbagai topik dari bidang-bidang tertentu yang biasanya dihubungkan dengan kurikulum. Nah, selanjutnya ada modul yang dimana modul pembelajaran merupakan paket belajar mandiri yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada lembar kerja yang dimana lembar kerja ini lembar kerja siswa atau mahasiswa atau yang merupakan bahan pembelajaran cetak yang di dalamnya memuat beberapa rangkaian tugas, petunjuk belajar, dan prosedur penyelesaian tugas. Artikel dan jurnal yang dimana dapat dipahami sebagai karya tulis ilmiah yang dikonstruksi dari hasil penelitian dan kajian untuk dipublis melalui jurnal dan majalah ilmiah. Itu contoh-contoh
atau jenis-jenis media berbasis cetak yang digunakan untuk keperluan pembelajaran dan sebagai perantara sumber informasi dari pembelajaran dari pengajar kepada peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan media cetak. Dari uraian sebelumnya dapat kita pahami bahwa media cetak ini dapat membantu ketika pembelajaran berlangsung, di mana media pembelajaran berbasis cetak atau printout adalah berbagai media penyampaian pesan pembelajaran di mana padanya terkandung teks atau bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukungnya. Untuk hal ini dapat kita temukan berbagai kelebihan dari media berbasis cetak, diantaranya pertama, siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya kamus, buku acuan, menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan fakta maupun konsep abstrak yang bersifat pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang ketiga, dapat digunakan kapan saja. Kemudian yang keempat, penggunanya juga mudah. Yang kelima, penataan atau teknik penyampaian materi mudah dipelajari. Dan yang keenam, dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Selain dari kelebihan yang dimiliki dari media berbasis cetak ini, yaitu adanya kekurangan, diantaranya yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat pembelajaran untuk membaca. Yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetakannya mudah rusak dan sobek. Yang keempat, mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kelima, sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Yang terakhir atau yang keenam, tanpa perawatan yang baik, media cetak cepat rusak, hilang, atau musnah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai peran media berbasis cetak dalam pembelajaran. Untuk mengingat kembali bahwa media pembelajaran ini sebagai sarana pendidikan yang biasanya kita gunakan sebagai perantara dalam proses belajar ataupun mengajar, maka media pembelajaran berbasis cetak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena kalau kita lihat, meskipun seorang guru telah melaksanakan proses pembelajaran dengan menguasai materi secara baik, bahkan sudah menggunakan metode yang tepat, apabila seorang guru tersebut tidak menggunakan media dalam pembelajaran, dalam menyajikan materi secara praktis, maka tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara optimal. Begitupun sebaliknya, sehingga peran media ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat lagi berbagai macam media pembelajaran di era zaman sekarang, tapi media cetak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena sifatnya itu universal. Bahkan media cetak ini paling akrab dengan siswa maupun mahasiswa. Hampir semua sekolah memanfaatkan media cetak sebagai panduan atau titik acuan dalam proses pembelajaran. Kalau kita lihat lagi ini, beberapa peran dalam aspek penggunaan dalam proses pembelajaran ada 4. Yang pertama itu adalah menganalisis pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Nah, kalau kita lihat dalam pembelajaran fisika ini, tentu memerlukan media cetak agar mampu menganalisis pokok bahasan dengan baik, apalagi yang materi-materi yang rumit gitu kan. Dan yang kedua, menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Ketiga, memeragakan gambar-gambar sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua siswa ataupun mahasiswa. Tentu jika kita amati bahwa dengan media cetak seperti gambar ini mampu memudahkan proses pembelajaran fisika itu sendiri karena begitu banyak, mungkin seperti alat atau proses yang sulit diperagakan secara langsung, maka gambar atau media berbasis cetak ini sebagai perantaranya. Dan yang terakhir itu menjelaskan materi pelajaran melalui media berbasis cetak untuk memenuhi target. Tentu sepadan ya dengan tujuan pembelajaran, di mana berperan untuk mencapai materi secara optimal. Nah, dengan melihat peran di atas, yang telah disebutkan barusan, mengenai penggunaan media berbasis cetak memberikan kesadaran kepada kita
bahwa dengan keberadaan media berbasis cetak dapat menunjang proses belajar mengajar agar lebih efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai peran media berbasis cetak dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kita kali ini adalah media cetak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan media cetak memudahkan dalam memberikan pemahaman atau gambaran suatu kejadian yang tidak dapat dijelaskan, bahkan sulit jika disampaikan lewat verbal saja. Sekian pemaparan dari kelompok kami, sampai jumpa di pemaparan materi berikutnya.